Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian pendengar setia Renungan Ceria. Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila beberapa waktu lalu, di bulan yang lalu, ada masa di mana Renungan Ceria tidak sepenuhnya dapat menemani pendengar setia dengan sapaannya. Dan melalui hal itu, kami ingin membuka pintu seluas-luasnya bagi Bapak Ibu jemaat, majelis, juga pendeta di GKSBS ini untuk dapat mengisi Renungan Ceria. Jika Bapak Ibu berkenan untuk berbagi firman Tuhan dan sapaannya, kami sangat terbuka untuk dapat menjadwalkan, dan Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang kami sediakan di layar monitor ini. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021, yang artinya di beberapa klasis tengah mempersiapkan musyawarah. Semoga selalu disertai oleh Tuhan dan dapat bermusyawarah dengan luar biasa. Juga kami mengucapkan selamat mempersiapkan bagi GKSBS Klasis Bengkulu yang pada minggu kedua ini akan melaksanakan musyawarah klasis. Tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Juga kami ingin mendoakan untuk Pak Pendeta Yohanes Eko, Ketua Umum Sinode GKSBS, agar cepat pulih dari masa operasinya. Setelah masa operasi, semoga lekas melayani kembali. Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu atas segala penyertaan yang Engkau berikan bagi kami, jemaat-Mu di GKSBS ya Bapa. Kiranya kami senantiasa dapat bersyukur dan terus merenungkan firman-Mu dalam kehidupan di tengah-tengah masa sulit ini. Kami tetap ingin berpegang di dalam kehendak dan tangan-Mu ya Bapa. Peluklah kami, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mazmur 35 ayat 1 sampai dengan yang 10. Doa minta tolong terhadap musuh, dari Daud. Berbantahlah, Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita pernah mengalami masa-masa penuh kesesakan. Tidak hanya pada proses pandemi, tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat daripada kita, tetapi menindas kita.
orang yang jauh lebih hebat daripada kita memusuhi kehidupan kita. Pemazmur mencoba menggambarkan situasinya dengan gambaran-gambaran untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia berteriak, ia meminta dengan sangat nyata hal-hal yang ingin ia ucapkan, yang ingin ia utarakan kepada Tuhan dalam kesesakannya. Mungkin kita jadi mengerti bahwa pemazmur berteriak untuk minta pertolongan daripada Tuhan, dan hanya daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dan mungkin kita juga berpikir, apakah boleh kita mendoakan musuh kita untuk mendapat perlakuan seperti yang digambarkan pemazmur? Apakah bisa kita sebagai orang Kristen mendoakan mereka yang benar nyata memusuhi kita dengan doa-doa seperti pemazmur ini? Mungkin kita bisa merenungkan, bolehkah Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, yang ingin saya berbagi dalam renungan ini bukanlah tentang kutuk, doa bagi mereka yang memusuhi kita, tapi lebih jelas adalah kepada siapa kita berdoa dan dalam situasi seperti apa doa seperti ini dapat kita ungkapkan. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, tentu kita paham bahwa doa-doa kita adalah doa-doa yang berbagi damai sejahtera. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, kita bisa memilih bahwa doa-doa kita, sekalipun dalam pergumulan berat, kesesakan seperti melawan Goliat, kesesakan seperti melihat tidak ada jalan karena kita dinista, dihajar, dijerat, bahkan mereka ingin mencengkram kita dengan strategi mereka. Tetapi kita patut percaya bahwa Tuhan itu Immanuel yang selalu menyertai bagi mereka yang memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang apresiatif inquiry, tentu kondisi ini bisa kita ubah keadaannya dengan tetap berpikir positif bahwa sekalipun ada musuh, Yesus pernah berkata, berdoalah bagi musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kita. Nah, ini cara khusus yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Tapi yang menjadi semangat kita melalui firman Tuhan ini adalah Bapak Ibu diperbolehkan untuk berkeluh kesah kepada Tuhan, meratapi setiap keadaan ini juga seperti yang ingin kita doakan melalui fase pandemi ini. Ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu kepada keadaan di tengah masa pandemi ini. Kalau ini sebuah ujian atau cobaan, tolonglah segera usai. Kalau ini menjadi hal yang menyulitkan bagi kehidupan kita, mari kita berdoa mohon ini segera kita terhindar. Karena sudah cukup banyak mereka yang menderita karena corona. Sudah cukup banyak pemahaman kita untuk melihat kepedulian kita terhadap mereka yang menjadi korban corona. Juga keadaan saat ini sangat sulit bagi kita untuk menghirup udara segar seperti dulu. Saya sungguh merindukan dapat menghirup udara segar tanpa adanya masker, dapat bercengkrama, memeluk, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat, dengan jemaat, orang-orang Kristen, orang-orang di sekitar masyarakat. Ini sebuah kerinduan yang mendalam bahwa kami ingin ya Tuhan, masa-masa corona ini berlalu. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan teriakan Daud ini. Kita ubah dengan teriakan yang baru untuk masa-masa yang sulit, untuk orang-orang yang sulit,
tapi kita teriakkan dengan cara semangatnya Kristus yang penuh dengan damai sejahtera. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu, keluarga dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Tuhan selalu menyertai. Immanuel.